Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Bandar Lampung. Kali ini saya akan buat video tutorial bagaimana cara eh, koordinator tim dan wali kelas mengisi data-data untuk raport project P5 ya. Seperti yang Bapak Ibu lihat di layar bahwa koordinator untuk kelas 7 itu saya buat untuk Ibu Setio, dan kelas 8 saya buat untuk Bapak Arismun ya, dimana tugas mereka di koordinator project P5 ini hanya mengisikan data tema project, capaian profil, sub elemen dan elemen atau dimensinya ya yang ada di project P5. Nah, sekarang saya sudah masuk di akun Bapak Arismun ya. Bapak Arismun sebagai koordinator project P5 kelas 8. Klik data project. Nah, misalnya ini belum tentu sesuai dengan project P5 di sekolah kita. Ini hanya sebagai contoh. Nah, misalkan tema project kita di sekolah itu adalah gaya hidup berkelanjutan ya. Gaya hidup berkelanjutan. Nah, kalau belum ada projectnya sesuai dengan tema kita, Bapak Ibu koordinator klik tambah project di sini ya. Klik tambah project. Nah, contoh nih misalnya kita kan belum ada di Bangun Jiwa Raga, ini masih kosong tema, data projectnya masih kosong ya, dengan tema bangunlah jiwa dan raganya. Kalau masih kosong dan di tahun ini project pertama kita sudah ditentukan, maka klik tambah project, beri nomor, karena di dalam tema bangunlah jiwa raga itu belum ada project satupun, maka nomor projectnya saya beri nomor 1 ya. Kemudian pilih tingkat, sesuaikan, misalkan Pak Arismun kelas 8, artinya Pak Arismun pilih di sini kelas 8. Tuliskan nama projectnya, kemudian tuliskan juga deskripsi projectnya. Seperti contohnya yang di gaya hidup berkelanjutan ini ya. Di sini ada nama projectnya hemat listrik dan deskripsi projectnya adalah ini. Ini adalah project pada tahun lalu untuk kelas 7 ya. Nah, setelah mengisi projectnya, Bapak Ibu koordinator tim isi capaian profilnya di sini ya. Nah, kalau di sini masih kosong ya, Bapak Ibu klik tambah capaian di sini. Di sini tinggal pilih aja ya, Bapak Ibu mau dimensinya apa, elemennya apa, sub elemennya apa, tinggal checklist aja mana yang mau dipilih ya, begitu ya. Di scroll ke bawah lagi masih banyak ya. Kalau misalnya sudah selesai, klik tombol save di sini, maka nanti akan muncul di sini. Nah, seandainya misal Bapak Ibu klik tambah capaian ini, di sini tidak ada elemen atau dimensi yang Bapak inginkan, Bapak Ibu bisa lapor ke operator sisfonya ya, supaya ditambahkan dimensi atau elemen yang tidak ada di aplikasi. Seandainya ada pengembangan baru dimensi untuk project P5 ya. Nah, ini adalah contoh untuk koordinator tim ya, dan sekarang kita akan lanjut ke wali kelas. Untuk kelas 7 dan 8 yang kurikulum merdeka, wali kelas itu nantinya akan ada menu input nilai capaian P5 dan input catatan proses P5 ya. Tugas Bapak Ibu wali kelas di kurikulum merdeka itu adalah ada tambahan tugas, yaitu input nilai capaian P5 dan input catatan proses P5. Yang perlu dilakukan pertama kali setelah project selesai, itu Bapak Ibu wali kelas memasukkan nilai capaian P5-nya di menu input nilai capaian P5. Klik di sini, pilih kelas ya. Di sini Ibu Kartika Dwi Handayani adalah wali kelas 73 ya. Saya pilih kelas 73. Kemudian di sini pilih projectnya. Ya, pilih projectnya ini. Nama-nama project ini muncul ketika koordinator tim project P5 sudah mengisikan data projectnya ya. Di sini ada informasi di bawah ya.
Jika data project dimensi elemen dan subelemen masih kosong, hubungi koordinator P5 Anda. Koordinator P5 Anda adalah Setio IP Ningsih SPD. Jadi koordinator untuk P5 kelas 7 itu adalah Setio IP Ningsih SPD. Kalau data project dimensi elemen dan subelemennya masih kosong, ketika Bapak Ibu ingin mengisikan nilai capaian P5, maka Bapak Ibu hubungi koordinator P5-nya. Ya, di sini sudah ada karena sudah diisi tahun lalu. Ini contoh seperti tahun lalu. Kita pilih project pertama dulu ya. Misalkan project pertama kita adalah hemat listrik air. Kita pilih dimensinya ya, sesuai dengan lembar nilai yang sudah Bapak Ibu terima ya. Dimensinya misalkan gotong royong, kemudian elemennya kepedulian, sub elemennya tanggap terhadap lingkungan sosial. Nah, misalkan seperti ini ya. Nah, di sini muncul nama-nama siswa di kelas Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal pilih nilainya yang sudah Ibu dapat dari lembar penilaian proyeknya. Di sini ada MB, SB, BSA, dan SAB. MB mulai berkembang, SB sedang berkembang, kemudian BSA berkembang sesuai harapan, dan SAB adalah sangat berkembang ya. Tinggal pilih sesuai dengan penilaian yang Bapak Ibu terima dari lembar penilaian proyek P5. Ini saya contohkan di sini, saya ingin akan mengisi nilai Abimayu ya, siswa nomor 1. Saya pilih SB di sini, kemudian nanti kalau Bapak Ibu pilih isi semua ya. Ini saya mencontohkan satu siswa aja. Kalau Bapak Ibu ya isi semua ya, semua yang mengikuti proyek P5 Bapak Ibu isi. Kalau ini saya hanya pilih satu karena saya hanya mencontohkan saja. Kalau sudah semua diisi, klik tombol simpan ya sampai keluar informasi bahwa semua data atau 32 siswa tersimpan dengan baik. Kemudian setelah Bapak Ibu mengisi semua nilai di setiap dimensi elemen dan subelemen pada project tersebut ya, ingat ya, masing-masing dalam satu project itu masing-masing punya dimensi dan elemen dan subelemen ya. Bapak Ibu harus lengkapi semua nilainya ya. Misalkan di sini dimensinya ada 3, maka tiga-tiganya Bapak Ibu isi sesuai dengan elemennya. Misal elemennya juga ada lebih dari satu, juga Bapak Ibu isi. Karena masing-masing dari dimensi, elemen dan subelemen itu punya nilainya masing-masing. Nah, kalau sudah selesai, Bapak Ibu input catatan proses P5 ya. Jadi kalau sudah selesai misi capaian P5, Bapak Ibu input catatan proses. Jadi catatan proses ini adalah catatan proses project P5 yang sudah siswa tersebut laksanakan. Ini lebih mudah ya karena kita akan generate secara otomatis nantinya. Jadi Bapak Ibu nggak usah repot-repot untuk ngetik catatan proses ya. Kita pilih kelas, kita kemudian pilih projectnya ya. Di sini akan muncul pesan generate catatan proses. Nah, perlu diingat di sini kalau Bapak Ibu belum pernah mengenerate ya atau belum pernah mengisikan nilai catatan proses, Bapak Ibu klik generate ya, di generate. Lihat nih, karena tadi hanya ada satu nilai, maka di sini yang tergenerate adalah satu ya, satu siswa saja. Ini otomatis ya Bapak Ibu, otomatis terisi sesuai dengan nilai yang Bapak Ibu berikan di nilai P5 ya, nanti di sini akan terisi otomatis. Jika sudah mengisi semua dan menurut Bapak Ibu udah benar, kalaupun misalkan di sini nggak benar ya Bapak Ibu mau tambahkan, diketik sendiri juga boleh ya, tapi kalau mau otomatis juga seperti tadi caranya. Klik tombol simpan, jangan lupa ya, klik tombol simpan. Nah, seperti itulah tugas Bapak Ibu wali kelas dalam mengisi nilai capaian P5. Dan perlu diingat Bapak Ibu, yang saya ingatkan kembali bahwa mengisi nilai capaian P5 ini diisi sesuai dengan project ya, sesuai dengan project. Kemudian semua dimensi, semua elemen dan subelemen yang terdapat dalam proyek tersebut harus diisi nilainya ya, harus diisi nilainya. Jangan sampai Bapak Ibu hanya pilih salah satu dimensi kemudian selesai, tidak. Kalau proyek tersebut punya lebih dari satu dimensi, maka Bapak Ibu isi nilainya ya. Oke, cukup sekian tutorial pengisian nilai
project P5 dan catatan proses P5. Kalau nanti ada pertanyaan boleh bisa tanyakan dengan Ibu Setyoningsih SPD atau bisa langsung tanyakan dengan saya sebagai admin aplikasi Sispo. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.